Oke, baiklah saya akan menjelaskan tentang ancaman di berbagai bidang. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang ideologi. Jadi, ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Dan bentuk ancaman yaitu ada dari luar dan dari dalam. Dan dari luar yaitu ada adu domba yang dilakukan oleh pihak asing. Jadi kemudian ada perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian ada masuknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. Dan dari dalam yaitu munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. Kemudian ada sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri yang memang mereka kurang cinta itu. Kemudian ada cara mengatasinya. Dan cara mengatasinya itu kita harus memperkuat tahanan negara. Kemudian memperkuat lapisan masyarakat yang sadar akan budaya. Kemudian kita harus menumbuhkan rasa bela negara terhadap semua orang. Kemudian mengembangkan kebudayaan dan kekayaan alam yang kita miliki. Dan kita dapat mendidik penerus bangsa akan sadarnya pertahanan negara. Oke, baiklah kita masuk dalam ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ada dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dari dalam negeri yaitu tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada isu SARA dan makar atau kudeta. Kemudian dari luar negeri yaitu tindakan terorisme. Dan negara lain terlalu ikut campur dengan urusan negara. Jadi cara mengatasinya yaitu jangan menyebarkan berita bohong yang berisikan isu SARA. Kemudian kita harus taat akan hukum yang berlaku di Indonesia. Kita harus mengabaikan usulan dari negara lain yang mengandung unsur negatif. Kita masuk dalam ancaman di bidang ekonomi. Jadi untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, yaitu kita dapat lihat ada ancaman berdimensi ekonomi dari internal. Jadi prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja, padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan. Pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi dapat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Kemudian untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi yaitu ada dari eksternal juga. Jadi Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia sangat penting dalam upaya peningkatan kemajuan ekonomi dalam negeri. Dan yang ketiga ada unsur pertahanan militer dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi. Jadi mengembangkan pilihan strategis untuk membantu unsur utama dari pertahanan nirmiliter. Dalam hal ini, keterlibatan lapisan pertahanan militer diwujudkan dalam meningkatkan usaha pertahanan untuk menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali, membantu kelancaran distribusi komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terisolasi yang tidak dapat dijangkau dengan sarana transportasi umum. Program Bakti TNI yang melibatkan kerjasama dengan unsur pertahanan nirmiliter lainnya lebih ditingkatkan pada perbaikan sarana prasarana masyarakat yang membawa dampak pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Kemudian kita masuk dalam ancaman di bidang sosial budaya. Contoh ancaman dalam bidang sosial budaya adalah individualisme. Yang dimaksud dengan individualisme adalah sikap yang mementingkan diri sendiri atau menganggap diri sendiri lebih unggul dari orang lain. Dan cara mengatasi sikap individualisme itu yaitu kita harus memprioritaskan kepentingan orang lain. Kemudian yang kedua ada menumbuhkan kembali semangat gotong royong karena dapat menumbuhkan tali persaudaraan atau silaturahmi. Masyarakat semakin erat
Dan yang ketiga, kita meningkatkan rasa solidaritas atau kepedulian antar individu yang satu dengan yang lain. Dan yang keempat, yaitu kita menumbuhkan sifat rela berkorban. Yang kelima, menambahkan kesadaran dan memotivasi pada individu sehingga individu akan berubah dengan kesadaran dirinya. Kita masuk ke ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman ini adalah ancaman integrasi nasional yang paling mengancam di Indonesia pada saat ini. Seperti terorisme, yang mana sekarang sudah berkembang di Irak dan Suriah, sehingga kemungkinan adanya ancaman ke Indonesia oleh teroris-teroris tersebut. Kemudian ada perang cyber yang ditandai dengan serangan cyber Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran, menjadi tanda bahwa cyber dapat menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Jadi China Charm Offensive itu ekspansi yang dilakukan China baik secara ekonomi dan politik bukan tidak mungkin karena China sekarang menjadi negara besar dan mendominasi berbagai bidang di Indonesia, khususnya industri dan perdagangan. Laut Indonesia yang menjadi sasaran nelayan asing ilegal yang mengambil ikan semena-mena. Maka dari itu Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Menteri Susi Pujiastuti melakukan program penenggelaman kapal pencuri ikan untuk memberikan efek jera kepada pencuri ikan di laut Indonesia. Dan berbagai cara dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah yaitu strategi yang dibuat mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tak lain adalah dengan membuat sistem Sishankam Rata, di mana Sishankam Rata adalah bentuk upaya dari Indonesia untuk menjaga pertahanan dan keamanan di negara, kemudian dan mengatasi ancaman di bidang keamanan, pertahanan dan keamanan. Jadi sebagai warga negara untuk mengatasi ancaman di bidang keamanan dan pertahanan juga bisa ikut peran. Jadi contohnya adalah dengan kita menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian kita saling menghormati walaupun berbeda-beda, baik dari segi ras, suku, agama, dan etnis. Bisa juga dengan menjalin hubungan dengan sesama masyarakat. Selanjutnya, dengan selalu bertekad kuat buat menjaga keutuhan negara Indonesia dengan membangun sistem pertahanan yang kuat, di mana dengan sistem pertahanan yang kuat diharapkan agar tidak dihancurkan dengan mudahnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itulah dibutuhkan sikap menjaga kedaulatan dan keutuhan dari negara itu sendiri. Terima kasih. Saya Febrianika Starwinsong dari 11 IPA 4. Terima kasih.